Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi di acara ibadah online Sekolah Minggu GKI Bethlehem. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati pikiran kita untuk menyembah dan memuji nama Tuhan. Kita mau mengangkat sebuah pujian. Selamat pagi Bapak. Shalom, 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 shalom. Oke, nanti kalau Kak bilang shalom, jawabannya nanti shalom. Yes, 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 gitu ya, bisa ya. Oke, kita ulangi lagi. Shalom, shalom, yes, yes, yes. Oke, kita mau berolahraga sambil memuji nama Tuhan. Kata minta semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan sebuah pujian Bapak Abraham. Bapak Abraham
lanjut lagi dengan pujian. Kita mau memberikan persembahan. Kita mau angkat sebuah pujian, Sungai Sukacitamu. Berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau telah memberkati kami hingga pada hari ini. Pada saat ini kami sudah memberikan persembahan yang terbaik kepadamu. Kiranya persembahan ini dapat berguna untuk pelayananmu. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Oke, kita sudah memuji nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyanyikan sebuah pujian. Firman Tuhan ada di hatiku. Pakai gerakan ya. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu, kasih setia-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami telah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, membesarkan meninggikan nama-Mu. Sebentar anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu, cerita firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau membuka hati pikiran kami, agar firman-Mu Tuhan dapat tertanam dalam hati kami dan dapat menjadi kekuatan bagi kami dan pedoman hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, gimana kabarnya? Pasti semuanya sehat-sehat dan dalam keadaan luar biasa, penuh sukacita. Amin. Amin. Ya, minggu lalu masih ingat gak Tante Evi cerita tentang siapa? Pahlawan yang kuat,
Gideon. Oh, Gideon, betul. Minggu lalu Tante Evi bercerita tentang hakim yang bernama Gideon dalam melawan musuh hanya dengan 300 pasukan ya. Ya, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menceritakan seorang hakim juga yang terpilih. Hakim yang terpilih dari sejak dia lahir. Biasanya Allah kan memilih umat utusannya atau hakim atau nabinya itu ketika sudah lahir, ketika sudah dewasa. Namun hakim ini sudah dipilih Allah dari sebelum dia dilahirkan, sebelum ibunya mengandung. Nah, kira-kira siapa? Hakim ini hakim yang kuat, dia yang orang terkuat. Oh, dia bisa membunuh singa dengan tangan kosong. Dia bisa mengangkat pintu-pintu kota. Dia bisa merobohkan rumah. Nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan tentang hakim ini yang menolong atau dipakai Tuhan untuk membebaskan umat Israel dari perbudakan oleh orang Filistin. Mari kita dengarkan cerita ini. Perhatikan ya, adik-adik duduk dengan tenang. Oke? Adik-adik, sekali lagi umat Tuhan tidak taat pada Tuhan, yaitu bangsa Israel ya. Maka Tuhan membiarkan orang Filistin menjajah mereka selama 40 tahun. Lalu Tuhan memilih seseorang bernama titik-titik-titik untuk membebaskan bangsanya. Ini yang hakim yang kuat tadi loh. Siapa? Ayo kira-kira. Yaitu kita mau lihat siapa yang dipilih Tuhan. Yaitu seorang bernama Simson untuk membebaskan bangsanya. Jadi pasti tahu kan, Simson yang badannya besar, yang mempunyai kekuatan dari Tuhan, yang bisa pokoknya di zaman itu orang yang terkuat. Nah, kisah Simson yang diambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 13 sampai pasal 16. Nanti adik-adik bisa baca dari rumah, yang kelas besar, yang remaja bisa baca pasal ini 13 sampai 16 supaya adik-adik lebih memahami tentang kisah Simson yang begitu luar biasa dipakai Tuhan dalam kehidupannya. Ya. Di sini Simson nama ayahnya adalah Manoah. Ayah Simson itu namanya Manoah. Lalu nama ibunya tidak disebut dalam Alkitab. Tapi biasanya contoh ya, kalau ibunya Reva, Ibu Elin, tapi biasanya dikenal dengan nama Ibu Apeli. Nah, seperti itu nama Ibu Simson ini adalah Ibu Manoah karena suaminya adalah Bapak Manoah. Jadi kita sebut aja ya ibunya Simson ini Ibu Manoah karena istri dari Bapak Manoah. Lalu Ibu Manoah itu tidak punya anak. Tapi datanglah malaikat memberitahu bahwa dia akan mempunyai anak laki-laki. Jadi malaikat itu memberitakan kelahiran anak laki-laki dari Ibu Manoah, yaitu Simson. Nah, pemberitaan kelahiran Simson oleh malaikat Tuhan merupakan inisiatif Allah untuk membebaskan umatnya pada zaman itu. Jadi Simson ini digunakan Allah untuk membebaskan bangsa Israel. Kelahiran Simson adalah satu-satunya berita kelahiran seorang hakim yang dibuat dalam kitab Hakim-Hakim. Nah, jadi kelahiran Simson ini dituliskan di kitab Hakim-Hakim, tapi hakim yang lain itu kelahirannya tidak diceritakan. Nah, sementara hakim yang lain dipilih Allah setelah dewasa. Namun Simson dipilih Allah sejak dia belum dilahirkan. Tentu. Nah, mengapa kisah kelahiran ini bisa dituliskan dalam
kitab Hakim-Hakim karena kisah kelahiran Simson ini bukan tanpa makna karena memperlihatkan kesempatan istimewa yang Tuhan berikan kepada Simson untuk menyelamatkan bangsanya. Jadi tugas ini adalah tugas istimewa untuk Simson. Meskipun nanti kita mengetahui ya ceritanya Simson, tapi bagaimana Simson ini mengerjakan tugas dari Allah ini. Kita mau lihat selanjutnya. Ibu Simson menerima janji dari malaikat bahwa ia akan punya anak lelaki. Simson harus berjanji kepada Tuhan tidak akan minum anggur, tidak akan menyentuh sesuatu yang sudah mati, tidak akan memotong rambutnya. Ada berapa janji untuk Simson ini? Ada 3. Mengapa Simson diwajibkan untuk berjanji ini? Karena tidak seperti para hakim sebelumnya, Simson sudah dipilih Allah sebelum kelahirannya. Dia telah ditetapkan menjadi seorang nazir seumur hidupnya. Nazir, apa itu nazir? Seorang nazir adalah seseorang yang dipisahkan atau dikhususkan, disucikan untuk Allah. Jadi Simson ini sudah dikuduskan untuk Allah, disucikan, khusus untuk melakukan pekerjaan Allah. Nah, biasanya ada beberapa peraturan dan pantangan selama orang itu menjadi seorang nazir. Karena Simson adalah orang yang dikhususkan untuk Allah, maka Simson diwajibkan atau mempunyai pantangan. Tidak boleh minum anggur, tidak boleh menyentuh sesuatu yang sudah mati. Yang sudah mati itu apa? Bangkai ya. Kayak bangkai kalau ada tikus yang di jalan terus keinjak mobil atau keinjak truk, itu kan dia mati, di situ menjadi bangkai, itu namanya bangkai. Lalu tidak akan memotong rambutnya. Tuh, yang pertama apa tadi? Tidak minum anggur atau minumannya memabukkan. Lalu malaikat berpesan juga bahwa dia tidak boleh menyentuh makhluk yang sudah mati atau bangkai. Nah, lalu tidak boleh memotong rambut. Jadi ada 3 pantangan untuk Simson sebagai nazir Allah atau orang yang telah dikuduskan oleh Allah. Nah, kenapa ya ibunya Simson, ibu Manoah tadi kasih nama itu Simson? Artinya apa nama Simson itu? Simson itu mempunyai arti yaitu bagaikan matahari. Kalau matahari itu terang atau gelap? Terang ya pasti ya, matahari itu terang, bersinar cerah. Nah, makanya Simson diberi nama Simson, artinya adalah matahari yang bersinar. Oke. Nah, Simson pada masanya kekuatannya itu apa saja? Tuh, membunuh seekor singa dengan tangan kosong tanpa menggunakan senjata loh adik-adik. Adik-adik takut gak kalau lihat singa? Pasti takut. Biasanya lihat anjing yang besar aja adik-adik takut ya? Takut. Nah, apalagi kalau melihat atau bertemu dengan singa yang besar. Pasti udah lari, kalau Kak Santi pasti udah lari melihat singa ya. Tapi ini Simson enggak. Simson membunuh singa dengan tangan kosong tanpa senjata. Oh, hebat ya Simson, ternyata kuat sekali. Lalu apalagi yang dikerjakan Simson? Tuh, Simson mencabut pintu-pintu gerbang kota Gaza. Wow, pintu gerbang kota. Biasanya pintu gerbang kota itu kan yang tinggi-tinggi, besar-besar pintunya. Adik-adik pernah nggak ke alun-alun kidul atau ke keraton Solo? Pasti adik-adik pernah lihat pintu yang besar-besar itu ya. Pintu yang di depan ketika mau masuk itu ada pintu tinggi-tinggi banget. Yang mau ke alun-alun itu tinggi-tinggi banget. Nah, Simson bisa ngangkat pintu itu. Sendirian bisa diangkat pintu gerbang yang seperti itu, atau bahkan pintunya akan lebih tinggi lagi, bisa 3 meter, 4 meter. Lalu, ini Simson juga merobohkan tempat ibadah Dagon. Apa itu ibadah Dagon? Yaitu ibadah penyembah berhala ya. Dagon itu allahnya orang Filistin, dewa-dewa berhala di situ. Nah, Simson bisa merobohkan tempat ibadahnya. Dengan kekuatannya, dengan tangannya saja bisa roboh.
Lalu, nah, dari tadi Allah kan sudah memberikan Simson kekuatan, memberikan Simson penyertaan karena Simson dipilih Allah untuk membebaskan umat Israel. Tapi sayangnya di akhir masa hidup Simson dia tidak menyenangkan hati Tuhan, mengakibatkan Simson kehilangan kekuatannya. Hilang kekuatannya Simson, padahal Simson tadi bisa mengangkat pintu gerbang, bisa merobohkan bangunan rumah. Wah, hebat, tapi bisa hilang karena dia tidak menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Kekuatan Simson bisa hilang. Ayo gimana tadi? Tadi kan Simson ada pantangannya ya. Ada 3 pantangannya. Nah, mana yang membuat Simson itu kehilangan kekuatannya? Kita lihat ya adik-adik. Nah, suatu hari Simson menyukai Delila yang berasal dari bangsa Filistin. Padahal bangsa Filistin itu adalah bangsa yang tidak percaya kepada Allah. Ya, bangsa yang menyembah berhala. Mengapa Simson kok suka menyukai orang perempuan yang tidak seiman dengan dia? Nah, itu sudah tidak menyenangkan hati Tuhan ya. Dia suka dengan orang Filistin atau orang yang menyembah berhala, yang tidak percaya kepada Allah. Lalu ternyata Delila itu suka dengan Simson juga tidak dengan tulus. Para raja orang Filistin menyuruh agar Delila membujuk Simson memberitahu rahasia kekuatannya. Ternyata Delila ini dipakai oleh orang-orang Filistin untuk menjebak Simson supaya Simson itu memberitahu apa kelemahannya, sumber kekuatannya itu dari mana dan bagaimana cara mengalahkannya. Delila memaksa Simson untuk memberi tahu. Tuh, karena selalu dipaksa oleh Delila, akhirnya Simson memberitahu rahasia kekuatannya. Wah, itu bahaya ya adik-adik. Mengapa Simson memberitahu kepada Delila ya? Padahal Delila itu hanya dipakai orang Filistin untuk mengalahkan Simson. Nah, lalu apa yang terjadi ketika setelah Simson memberitahu Delila? Ternyata akhirnya Simson memberitahu Delila rahasianya. Apa rahasianya? Kalau rambutku dipotong, kekuatanku akan hilang. Maka waktu Simson tidur, Delila memanggil orang untuk memotong rambutnya. Lenyaplah kekuatan Simson. Wah, tuh Delila dikasih imbalan karena sudah memberitahu kepada prajurit-prajurit untuk memotong rambut Simson itu ya. Tuh, ketika Simson tertidur, orang Filistin mencukur rambutnya. Wah, ternyata yang membuat kekuatan Simson hilang itu karena Simson mencukur rambutnya. Simson mabuk, dia tertidur, lalu Delila memanggil orang prajurit untuk memotong rambut Simson. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Wah, kekuatan Simson sudah hilang. Orang Filistin menangkap Simson. Coba adik-adik perhatikan. Di mata Simson itu kenapa merah ya? Kenapa keluar darah? Ternyata adik-adik, selain Simson sudah kehilangan kekuatannya karena rambutnya tadi dipotong, Simson dibuat buta oleh orang Filistin. Tuh, matanya dibutakan, makanya tadi keluar darah karena matanya dicungkil oleh prajurit orang Filistin. Matanya dicungkil agar Simson tidak bisa melihat dan tidak bisa melawan. Dia dibuat menjadi buta, lalu udah buta, kehilangan kekuatannya. Nah, kemudian Simson dipenjara dan dipaksa untuk bekerja menggiling tuh. Simson dirantai tangannya, dirantai di tempat penggilingan. Jadi dia buta, dipenjara, dipaksa untuk bekerja menggiling tuh di alat penggilingannya itu. Nah, sangat susah dia, sangat
sedih dan dia menyesal karena tidak mengindahkan peringatan Tuhan, tidak mengingat janjinya kepada Tuhan, padahal dia sudah berjanji kepada Tuhan tidak boleh tadi ya minum anggur, tidak boleh menyentuh bangkai, lalu tidak boleh memotong rambutnya, tapi dia tergoda dengan Delila dan memberitahu kepada Delila sehingga rambutnya terpotong dan kekuatannya hilang. Nah, pada suatu hari berkumpullah para raja dan semua orang di dalam gedung. Ini orang Filistin ya. Mereka menertawakan Simson. Simson di situ disuruh melawak. Wah, Simson sedih sekali. Kenapa dia dipermalukan oleh bangsa Filistin? Dia merasa bersalah kepada Tuhan karena dia tidak mendengarkan perintah atau mengindahkan perintah-perintah Tuhan. Malah dia tergoda dengan Delila tadi. Lalu apa yang dilakukan Simson? Simson berdoa kepada Tuhan agar diberi kekuatan satu lagi. Nah, dia berdoa kepada Tuhan agar kekuatannya itu kembali walaupun hanya satu kali. Lalu apa yang diperbuat Tuhan? Menjelang akhir hidup Simson ini, Tuhan memberikan kekuatan baru kepadanya. Untuk apa? Untuk apa itu? Untuk ini, meruntuhkan bangunan. Jadi ketika tadi ada orang banyak, ada orang Filistin, para pemimpin orang Filistin berkumpul untuk melihat Simson melawak. Di situ Simson meminta kekuatan kepada Tuhan untuk merobohkan bangunan orang Filistin tadi. Nah, apakah Simson dapat? Ternyata Tuhan memberikannya kekuatan untuk meruntuhkan bangunan sehingga banyak pembesar dan orang-orang Filistin mati. Tuh, roboh. Nah, Tuhan mengabulkan doa Simson. Nah, ketika roboh ini, Simson kena reruntuhan enggak? Pasti kena. Di sini Simson mati. Nah, akhirnya raja-raja dan 3.000 orang Filistin itu semuanya mati. Bahkan Simson juga ikut mati. Simson dapat meruntuhkan bangunan sehingga banyak pembesar tadi mati ya. Dan jumlahnya yang mati itu lebih banyak daripada yang dibunuh pada waktu Simson hidup. Meskipun Simson sempat gagal melakukan kehendak Tuhan tadi ya, karena dia tidak fokus pada Tuhan, tidak fokus dengan perintah Tuhan. Dia gagal dalam melakukan perintah Tuhan, tidak menyenangkan hati Tuhan. Tetapi Tuhan tetap menolong. Bahkan menjelang akhir hidupnya, Tuhan menolong Simson, mengabulkan permintaan doa Simson. Aksi Simson ini membuka babak baru atau membuka hal baru untuk pembebasan bangsa Israel dari bangsa Filistin. Nah, Simson ini adalah perpanjangan tangan Allah. Walaupun Simson tadi melakukan banyak kesalahan tadi ya, tapi Simson di akhir hidupnya mau bertobat, mau mengakui kesalahannya dan meminta pertolongan Tuhan kembali. Nah, penerapannya tadi kan Simson gagal melalui tugasnya karena ia melanggar janji terhadap Allah. Namun, apakah Allah itu meninggalkan Simson? Tidak ya adik-adik. Ternyata Tuhan itu selalu menyertai Simson. Karena Simson adalah orang yang dipilih Allah, hakim yang dipilih Allah untuk menyelamatkan bangsa Israel, telah diberi kekuatan. Nah, penerapan bagi kehidupan kita adik-adik. Kita sebagai anak Tuhan Yesus, orang percaya, orang Kristen ya, harus setia pada Tuhan Yesus, setia pada Allah kita. Karena Tuhan Yesus selalu setia pada kita, ya kan? Tuhan Yesus selalu setia pada kita, selalu menyertai kita. Apa bukti Tuhan Yesus selalu menyertai kita? Ayo adik-adik sebutkan bukti penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita.
Ada yang bisa nyebutkan? 5 aja, 5 ya. Sebutkan 5 ya adik-adik. Sebutkan 5, beritahukan kepada orang tua atau kepada adik kakak, beritahukan Tuhan Yesus itu telah menyertai kehidupan saya. Contoh, Tuhan Yesus menyertai kehidupan Kak Santi. Tuhan Yesus memberikan kesehatan. Tuhan Yesus memberikan pemeliharaan dalam ketika Kak Santi kuliah, belajar. Tuhan Yesus memberikan kecerdasan, memberikan hikmat, maka Kak Santi bisa mengerjakan tugas-tugas dengan baik. Ketika Kak Santi bekerja, Tuhan Yesus juga memberikan penyertaannya dalam bekerja, bisa lancar, bisa menghasilkan pekerjaan yang baik. Itu penyertaan Tuhan. Kak Santi bisa bernafas, ini juga bukti penyertaan Tuhan. Ketika Kak Santi membutuhkan pertolongan, Tuhan juga memberikan pertolongan. Begitu juga dengan kehidupan adik-adik. Coba diingat-ingat, diresapi, Tuhan Yesus menyertai adik-adik apa ya? Atau ketika adik-adik bermain, Tuhan Yesus juga melindungi sehingga adik-adik tidak jatuh. Atau adik-adik baik-baik dalam bermain, tidak mengalami sakit. Nah, itu juga satu bukti penyertaan Tuhan. Adik-adik bisa sekolah walaupun sekarang sekolahnya online. Itu juga bukti penyertaan Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Tuhan mengizinkan adik-adik untuk sekolah. Tuhan mengizinkan adik-adik mempunyai kesehatan, kekuatan, memiliki orang tua yang memelihara adik-adik, merawat. Itu juga bukti penyertaan Tuhan. Nah, yang kita pelajari dari kisah Simpson tadi kita mengakui bahwa Tuhan itu selalu setia dalam kehidupan kita, maka kita sebagai anak Tuhan harus setia kepada Tuhan Yesus. Yang kedua yaitu mengutamakan Tuhan adalah hal yang wajib dan keharusan dalam hidup kita. Jadi kita diwajibkan untuk mengutamakan Tuhan. Dengan cara apa? Ada berdoa. Itu ada adiknya yang pakai baju kuning itu, berdoa. Lalu membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan. Karena ketika kita mengutamakan Tuhan, kita tidak lupa berdoa, tidak lupa membaca Alkitab, tidak lupa mendengarkan firman Tuhan, setia berdoa, setia membaca Alkitab, setia mendengarkan firman Tuhan, itu dapat menjadi kekuatan dalam hidup kita. Ketika kita sedih, kita membaca firman Tuhan, ternyata firman itu menghiburkan, memberikan kita sukacita. Tadi ingat-ingat adik-adik yang pertama. Sebentar, yang pertama tadi harus setia pada Tuhan Yesus. Jangan tergoda dengan hal-hal yang tidak membuat kita tidak setia. Jangan, kalau hari Minggu ada yang mengajak bermain, boleh adik-adik bermain, tapi setelah ibadah dulu, setelah ibadah sekolah minggu. Jadi ibadah dulu baru bermain. Nah, kita harus setia pada Tuhan Yesus. Ketika jadwalnya kita pagi berdoa, malam sebelum tidur berdoa, kita harus selalu berdoa, setia pada Tuhan Yesus. Mau pergi kemana berdoa. Nah, karena Tuhan selalu menyertai kita. Lalu mengutamakan Tuhan dengan berdoa, baca Alkitab, dan dengar firman Tuhan dapat menjadi kekuatan dalam hidup kita. Karena Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Tidak ada kekuatan lain di luar Tuhan. Jadi adik-adik harus menanamkan dalam diri adik-adik bahwa harus setia kepada Tuhan Yesus. Setia pada Tuhan Yesus, apapun nanti yang adik-adik alami, apalagi dalam masa corona ini, sedih gak bisa main ke mall atau main keluar atau main ke taman, hanya bisa main di rumah atau sekitar rumah. Tetap harus bersyukur, tetap setia kepada Tuhan Yesus. Jangan ngambek karena gak bisa main. Oke? Nah, adik-adik juga harus bisa membagi waktu. Jangan biarkan keterikatan kita akan ada nonton TV, ada main HP,
main gadget, main game. Nah, siapa yang suka main game? Apakah tidak boleh? Boleh, namun adik-adik harus bisa membagi waktu. Jangan nonton TV terus seharian dari membuka mata sampai mau tidur nonton TV terus, atau main HP terus, atau main game terus. Tapi kita harus bisa membagi waktu. Adik-adik dari kecil harus bisa membagi waktu. Waktunya belajar, waktunya bermain, dan juga waktu untuk Tuhan. Jangan sampai tadi HP, TV, atau main di luar rumah itu mempengaruhi atau mengurangi jam ibadah kita pada Tuhan. Seperti Samson tadi loh, dia terikat dengan Delila, suka dengan Delila, itu membuat dia tidak setia kepada Tuhan. Nah, adik-adik jangan sampai seperti Simpson yang tertarik dengan hal lain daripada Tuhan. Jadi adik-adik harus bisa membagi waktu ketika nonton TV, main HP, main gadget, bisa membagi waktu dengan belajar, membantu orang tua, terlebih untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Nah, ini ayat hafalan untuk kita semua, gak hanya untuk adik-adik kita semua. Ini ayat hafalan ini memberi kekuatan kepada kita, gak hanya untuk dihafal, tapi menjadi pedoman bagi hidup kita, yaitu dalam Filipi 4 ayat 13. Ayo, Filipi 4 ayat 13 dibaca bareng-bareng. Filipi 4 ayat 13. Bunyinya bagaimana? Kita baca bersama. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayo, ini tugas adik-adik. Kakak gak mau kasih tugas lainnya. Kakak cuma mau kasih tugas adik-adik menghafal ini. Setiap pagi, setiap bangun tidur, adik-adik harus membaca atau menghafalkan ayat ini. Oke ya. Demikian firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, kita mau ulangi sekali lagi ayat hafalan yang kita baca tadi. Tapi ini dihafalkan ya. Filipi 4 ayat 13 berkata demikian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Oke, untuk mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kakak undang semuanya untuk berdiri. Kita mau menyanyikan satu pujian. Kita mau belajar bersama-sama, yaitu pujian Jalanmu Tak Terselami, yaitu penyertaanmu sempurna. Oke. Oleh setiap hati kami
diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih pada Mbak Santi yang sudah membawakan kebenaran firman Tuhan. Sudah saatnya kita akan menaikkan setiap doa-doa syafaat kita. Mari semuanya adik-adik kita lipat tangannya, kita tunduk kepala, kita tutup matanya, kita berdoa. Agas pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Mengucap syukur ya Tuhan atas setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Terlebih Kau telah memimpin ibadah kami pada sekolah minggu GKI Bethlehem ya Bapa. Kami telah memuji memuliakan nama-Mu, kami telah memberikan yang terbaik bagi nama-Mu. Kami juga telah mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Bapa, sebentar kami akan menaikkan setiap doa syafaat kami. Kiranya Engkau berkati, Kau fokuskan setiap hati pikiran kami ya Bapa, sehingga doa kami berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Bapa, kami mau membawa bangsa kami Indonesia tercinta ini dalam tangan kuat kuasa-Mu ya Bapa. Bangsa yang sangat kami cintai ini ya Bapa, di tengah pandemi COVID-19 ini ya Bapak, kami menyerahkan untuk Bapak Presiden kami dan Bapak Wakil Presiden kami, Bapak Jokowi dan Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin ya Bapak. Kiranya Engkau berkati, Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka ya Bapak, sehingga melalui hamba-Mu ini ya Bapak dapat melahirkan kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan yang sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Bapak. Kami juga berdoa untuk pandemik yang masih berlaku di negara kami ini ya Bapak. Kami rindu ya Bapak suasana yang ketakutan, suasana kecemasan ini ya Bapak dapat Engkau ganti ya Bapak dengan suasana damai sejahtera yang daripada-Mu ya Bapak. Engkau menyertai kami ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk setiap orang tua kami ya Bapak. Engkau berkati setiap pekerjaan mereka, Engkau berkati setiap pelayanan mereka ya Bapak. Di tengah pandemi ini banyak sekali hal-hal yang mengurangi semangat kita ya Bapak dalam melakukan aktivitas. Engkau tetap memberikan kami kekuatan, memberikan kami pengharapan ya Bapak. Kami juga berdoa untuk setiap sekolah kami ya Bapak. Di minggu-minggu ini ya Bapak, adik-adik kami sedang mengalami ujian tengah semester ya Bapak. Kiranya Engkau berkati setiap kami. Ilmu-ilmu yang sudah kami pelajari ya Bapak selama beberapa bulan ini ya Bapak dapat kami terima dengan baik ya Bapak. Dan kami dapat mengerjakan UTS ini dengan baik ya Bapak dan memperoleh hasil yang maksimal ya Bapak. Kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami ya Bapak yang membantu kami dalam memahami pelajaran ya Bapak. Kiranya Kau memberikan kesehatan, Kau memberikan kekuatan ya Bapak, dan Kau juga memampukan kami untuk memahami setiap materi-materi yang diberikan oleh guru ya Bapak. Kami berdoa ya Bapak untuk ibadah sekolah minggu ke depan ya Bapak. Kami juga menyerahkan supaya kami dapat beribadah meskipun dalam keadaan online. Kami tetap boleh menyembah dan memuliakan nama-Mu ya Bapak. Kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya dalam tangan kuat kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibadah kita telah selesai adik-adik. Sampai bertemu hari Minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Yesus